Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Alifianti Makfirohadi dengan NIM G002502. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi blok 1.3. Baik, untuk laporan 1, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Baik, untuk pembagian lapisan dinding abdomen, jadi abdomen itu kan ada anterior, terus lateral, posterior. Nah, yang anterior ini itu kebanyakan isinya itu muskulus-muskulus gitu, kayak ada obliquus externus, obliquus internus, transversus, terus ada rectus abdominis, sama ada pyramidalis. Terus di bagian lateral, itu di atas tuh ada costae, di bawah tuh ada coxae. Terus juga ada dua muskulus yang utama, ada psoas mayor sama quadratus lumborum. Kalau nggak salah itu di lapisan keempat ya. Terus habis itu di bagian belakang ini sudah pasti ada os vertebrae lumbales 1-5. Oke, jadi untuk anterolateral itu lapisannya ada kulit. Jadi kulit itu adalah lapisan terluar yang melapisi eh, yang ada di bawahnya dan dia itu longgar dan kecuali di umbilikus. Nah, yang kedua itu ada fascia superficialis, itu ada fascia Camper dan juga fascia scarpa. Terus ada fascia profunda, terus ada musculi et aponeurosis seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada yang muskulus yang horizontal dan juga yang vertikal. Lalu ada fascia transversalis sama fascia extraperitonealis dan juga yang terakhir ada peritoneum parietal. Oke, selanjutnya untuk yang bagian posterior itu sama, yang pertama tuh ada kulit, yang kedua itu ada fascia superficialis dorsi. Jadi ini kan dia tuh kayak dia tuh satu gitu kan. Jadi dia tuh umbilikus itu dia ada fascia superficialis, itu dia jadi satu, yaitu ada yang superior, itu ada yang fascia superficialis eh, pectoralis, sama ada yang dorsal, itu yang fascia superficialis dorsi. Nah, terus ada musculus yang ada 4 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan pertama itu ada latissimus dorsi, terus lapisan kedua ada obliquus externus abdominis, rectus spinae, terus ada longissimus dorsi, sama stratus posterior inferior. Terus lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, terus musculus interspinales, terus musculus obliquus internus abdominis, sama ada yang lapisan keempat, lalu ada musculus quadratus lumborum, terus ada iliopsoas, terus ada musculus transversus abdominis. Nah, terus untuk yang keempat ada fascia extraperitonealis. Terus yang kelima ada peritoneum parietal ya sama. Untuk di sini bagian A dan B, saya satukan antara pembagian lapisan dinding abdomen dan juga sistem otot. Oke, jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang yang fascia superficialis. Jadi yang fascia superficialis pokoknya ini dari umbilikus gitu. Di umbilikus ini, di atas itu kan ada fascia superficialis. Nah, terus di bagian bawahnya itu ada fascia Camper sama fascia scarpa. Nah, kalau fascia Camper itu isinya apa? Kalau fascia Camper itu isinya jaringan lemak. Sementara kalau fascia scarpa itu dia isinya adalah selaput membran. Kalau fascia camper itu dia akan di sini-sini aja. Sementara kalau fascia scarpa itu dia bisa kemana-mana. Nah, dia ini ke bawah, di sini pada skrotum. Di skrotum itu dia jadi fascia dartos. Nah, terus dia ke belakang, ya ke belakang ada anus, masuk ke regio peritoneum. Di situ jadi fascia coles. Nah, terus ke bawah dikit di sini ada ligamentum inguinal. Nah, ligamentum inguinal ini bukan garis aja, tapi dia itu garis dan dia akan melipat ke belakang membentuk kanalis inguinalis. Kanalis inguinalis ini isinya apa? Kanalis inguinalis itu isinya corte inguinalis. Nah, terus lanjut nanti dia ke bawah ke regio femoralis. Di regio femoralis ini jadi fascia lata.
Oke, selanjutnya kita ke fascia profunda. Nah, di fascia profunda itu fascia profunda itu jadi satu dengan musculus ya. Jadi musculus itu ada apa aja? Musculus itu kan ada musculus yang horizontal atau flat muscle sama vertical muscle. Nah, yang vertical muscle ini yang tadi yaitu ada obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, ada transversus abdominis gitu. Nah, tiga muskulus ini akan membentuk kayak serabut dan membuat anyaman. Dan anyaman ini akan melebar membentuk vagina musculi recti. Vagina musculi recti ini yang akan melapisi rectus abdominis. Jadi sekarang kita masuk ke vertical muscle, yaitu ada rectus abdominis sama ada pyramidalis. Nah, selain ada muskulus eh, rectus abdominis sama pyramidalis ada apa lagi? Ya, tentu saja di situ ada vaskularisasi, yaitu oleh arteri dan vena epigastrika superior et inferior. Oke, selanjutnya kita masuk ke fascia transversalis. Jadi, fascia transversalis ini, dia itu sambungan dari tadi ya, fascia profunda. Jadi, dari fascia profunda itu dia memagari cavitas abdominis, terus juga dia berlanjut ke cavitas pelvis. Paling terlihat itu di sini, musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya ke fascia extraperitonealis. Jadi, intinya fascia extraperitonealis itu adalah lapisan di atas peritoneum. Nah, dia ini dibagi jadi dua, yaitu ada yang parietal sama ada yang visceral. Nah, yang parietal itu dia fungsinya untuk melapisi dinding abdomen. Sementara kalau yang visceral itu dia melapisi organ-organ visceral gitu. Oke, jadi untuk yang C, saya akan menjelaskan tentang organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Nah, organnya itu biasanya itu kayak apa aja sih kalau intraperitoneal? Itu contohnya yaitu kayak ovarium, gaster, hepar, terus lien, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya yang retroperitoneal itu contohnya biasanya kayak ureter, terus ginjal, tuh. Nah, sekarang apa bedanya? Ya, jadi di sini bisa dilihat itu ada bagian yang preperitoneal sama retroperitoneal. Nah, jadi kalau organ yang di sini kan dibagi nih, di sini dibagi sini kan dibagi jadi intraperitoneal sama retroperitoneal nih. Nah, di sini itu kalau organ yang di intraperitoneal itu dia biasanya dibungkus kayak atau dilapisi sama peritoneum visceral gitu. Jadi dia dilapisi seluruhnya. Sementara kalau yang di bagian retroperitoneal itu dia kan nempel. Jadi dia itu yang diselubungi itu cuma sebagian aja sama peritoneumnya gitu. Nah, bisa dilihat kalau di sini itu kalau organ yang intraperitoneal itu kan kayak melayang gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak melayang? Nah, supaya nggak melayang, kita disambungin sama yang namanya duplikator peritonei. Dihubungkan antara peritoneum visceral dan juga yang parietal gitu. Nah, duplikator peritonei ini itu tergantung organnya. Misalnya dia di kolon, maka namanya isokolon. Kalau di intestinum tenue, maka namanya disenterium. Lalu kalau di gaster, namanya mesogaster gitu. Nah, eh, dan fun fact juga ini, kalau misalnya eh, mesogaster itu dia apa ya? Dia itu akan berkembang menjadi omentum gitu. Jadi omentum itu obliterasi dari mesogaster. Ya, terus di sini ada epiploid foramen atau foramen epiploica Winslow. Jadi dia itu fungsinya untuk menghubungkan antara kavum di peritoneum itu. Jadi di peritoneum itu kan ada kavum peritoneum mayor dan peritoneum minor. Oke, untuk laporan kedua, soalnya Rama gemar menonton Fanboy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasa sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster.
Oke, jadi singkat saja di sini untuk anatomi gaster, di sini kan dia dari esofagus nih. Nah, di sini dia masuk ke pars kardiak. Nah, di sini ke pars kardiak. Nah, nanti dia ada cardial notch yang akan membentuk fundus atau kayak apa ya? Kayak disebutnya itu penonjolan gitu. Jadi di sini ada fundus, terus di sini ada korpus, dan di sini masuk ke pars pilorik. Nah, pars pilorik ini dibagi jadi dua, yaitu ada pilorik antrum sama pilorik kanal. Dan di sini ke duodenum. Dan untuk sfinkternya, untuk sfinkternya itu dia ada di sini ya, di pilorik kanal. Di pilorik kanalis itu sfinkter itu jadi adalah penebalan dari otot sirkuler dari gaster. Jadi berarti dia itu ada di lapisan tunika muscularis. Ya, jadi dia ada di lapisan tunika muscularis gaster dan dia itu terjadi penebalan dari otot sirkulernya. Nah, sphincter ini fungsinya itu untuk mencegah pengosongan lambung atau gaster ke duodenum. Jadi dia itu bekerjanya secara otonom ya, karena dari otot polos. Nah, terus di sini bisa kita lihat, di sini itu kan ini gaster. Nah, dia itu di sini ada ligamentum. Nah, di sini sebelah kanannya gaster itu ada apa sih? Di sini kan ada hepar. Makanya ligamentum di sini itu disebutnya ligamentum gastrohepatica. Terus juga di sini antara hepar sama di sini ada duodenum itu jadinya ligamentum hepatoduodenal. Nah, ligamentum hepatoduodenal ini isinya apa? Jadi dia itu isinya ada vena portae hepatis, terus ada arteri hepatica propria, terus ada ductus choledocus, sama ada plexus hepaticus. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini ada omentum maius. Nah, di sini ada omentum maius. Jadi kalau omentum maius itu yaitu menghubungkan antara gaster sama organ-organ yang ada di sekitarnya. Di sini kita lihat kalau di bagian bawahnya gaster itu ada apa? Di sini ada kolonnya intersternum crassum kan. Nah, makanya di sini ligamentumnya itu ligamentum gastrocolica. Eh, Terus di atasnya gaster ini kan ada diafragma. Atau friend disebutnya. Nah, makanya di sini itu ligamentumnya adalah ligamentum gastrofrenica. Nah, kirinya sebelah kirinya gaster. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sebelah kirinya gaster. Sebelah kiri gaster ini kan nanti ada lien. Nah, makanya ligamentum di sini disebutnya ligamentum gastrolienalis. Nah, ada satu lagi antara lien sama ren, yaitu ya jadi kan lien itu spleen ya. Antara spleen sama ren, makanya namanya ligamentum splenorenalis. Oke, yang terakhir ada laporan nomor 3. Soalnya itu maka seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun, beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, di sini jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, ini jadi appendix itu kan misalnya di sini ada intestine crassum di sini kan. Nah, di sini dia itu di bawahnya kolon ascendens gitu. Nah, appendix itu merupakan tonjolan buntu dari bagian apex cecum yang kaya akan jaringan limfoid. Nah, dasarnya itu melekat pada permukaan posteromedial cecum di bawah juntura ileocecalis. Nah, panjang appendix vermiformis ini tuh bermacam-macam, ada dari 6 sampai 13 cm.
Nah, appendix ini juga diselimuti atau dilapisi seluruhnya oleh peritoneum yang melekat pada lapisan bawah mesenterium intestinum tenum melalui mesenteriumnya sendiri yang pendek dan dikenal sebagai mesoappendix. Bisa kita lihat di sini, ini kan ada garis ya. Garis ini adalah namanya garis Monro-Picter. Dia menyambungkan dari sias dextra sampai ke umbilikus. Nah, di sini bisa kita lihat di sepertiga garis lateral dextranya garis Monro-Picter ini itu ada ujungnya appendix gitu. Nah, disebutnya itu adalah titik di sini adalah namanya titik McBurney. Nah, terus terus ada lagi di sini garis dari sias dextra sampai ke sias sinistra itu eh, kalau misalnya kita tarik garis itu ujungnya appendix ini akan berada di seperenam lateral dextranya garis namanya garis Lanz. Oke, sekarang kita lanjut ke variasi letak appendix. Jadi di sini saya mulai dari pos ileal untuk dari jam 1 sampai jam 2. Nah, pos ileal ini terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan juga mesenterium. Nah, terus lanjut di sini preileal juga dari jam 1 sampai jam 2. Preileal ini mengarah lebih ke kiri di depan ileum dan juga mesenterium kan. Nah, selanjutnya itu ada pelvikum. Untuk appendix pelvikum ini dia kayak gini ya, ngarah kayak ke jam 5. Nah, dia itu mengarah ke bawah, melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Selanjutnya ada appendix subsecalis. Nah, appendix subsecalis ini terletak di descendens ke arah kaudal. Nah, terus ada retrosekal. Appendix retrosekal itu dia terletaknya di belakang septum. Letak di belakang septum, mengarah ke atas, dan merupakan bentuk yang paling umum ya. Dia di 11 jam 11. Oke, mungkin sekian dari penjelasan presentasi laporan anatomi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.